الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجلاله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى من سائر خلقه اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله في الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه من أهله وعشرتي أحب إليه من عشرته وذريتي أحب إليه من ذريته الحديث رواه الطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله مولانا العظيم الكريم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para asatid, bil khusus yang saya hormati Pangersa Ustadz Supandi, Pangersa Ustadz Masdi, Pangersa Ustadz Njen, Ustadz Ndai, Ustadz Ncep, Ustadz Salahuddin Al-Ayubi. Al-Ayubi apa Asituik?
Mana Kang Solah ayat? Kita doakan seluruh ustadz yang telah saya sebutkan namanya tadi dan ustadz-ustadz lain yang mohon maaf tidak disebut namanya. Intinya seluruh ustadz yang ada di kampung ini kita doakan semoga mereka semuanya selalu diberi sehat. Amin. Amin. Dipanjangkan umurnya dalam taat, dalam keberkahan, dalam kelancaran, dalam kemudahan segala urusannya. Amin. Amin. Putra putrinya oleh Allah dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, menjadi penerus penerus agama bangsa dan negara, tulang punggung agama bangsa dan negara yang berguna bagi kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat, terutama berguna bagi agama dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita harus merasa bersyukur kepada Allah kalau di kampung kita masih banyak ustadz. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di kampung kita, di desa kita masih banyak guru-guru agama, masih banyak para kiai, masih banyak para ulama. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kalau di suatu kampung, di suatu desa, di suatu kota, di suatu negara sudah tidak ada lagi ustadznya, sudah tidak ada lagi ulamanya, sudah tidak ada lagi kiainya, maka kota itu, desa itu, negara itu diibaratkan seperti sebuah hutan belantara yang di dalamnya tidak ada harimau, tidak ada singa. Kalau suatu hutan belantara di dalamnya tidak ada harimau, tidak ada singa, maka siapapun, orang manapun, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, mereka dengan sangat mudah berani masuk ke kampung itu dan menanamkan paham-paham yang sesat. Betul? Maka yuk kita jaga kampung kita, desa kita, kota kita dengan cara menjaga para alim ulama, dengan cara menjaga para kiai, dengan cara menjaga para ustadz, para kiai, para ulama. Jangan dibenci, tapi harus dicintai. Betul? Para ustadz, para kiai, para ulama jangan dijauhi, tapi harus didekati. Betul? Para kiai, para ustadz, para ulama, para habaib jangan dicaci maki, jangan dibenci, jangan dijauhi, tapi harus dicinta. Betul? Yang saya hormati para sesepuh, di antaranya Bangsa Abah Samin ya, itu masih saudara saya. Saya sebenarnya kalau dari bapak asli orang sini. Kakek saya dimakamkan di sini tuh, di situ tuh, di Cikorojo sono, dekat Masjid Al-Ikhlas. Dia belah kulon Akinawi, itu kakek saya dari bapak saya. Saya asli orang sini. Saya bukan orang Perancis. Najis gua jadi orang Perancis. Nggak mau buat lihat muka si Iman Yamar cokon blokon. Bapak Ibu, kemudian selanjutnya yang saya hormati tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, di antaranya yang saya hormati, yang saya cintai selaku tokoh masyarakat yaitu Pangusa Bapak Haji Oman. Saya salut kepada Pak Haji Oman. Salut benar, jujur saya bicara ini. Cuma baru kali ini saya ngomong nih. Padahal udah lama itu kata-kata saya pendam dalam hati saya. Jujur, swear demi Allah saya nggak bohong sedikit pun. Saya salut sama Pak Haji Oman. Saya angkat jempol dua-duanya. Kalau perlu jempol kaki gua angkat. Beliau sudah kaya dermawan, rajin lagi ibadahnya, rajin berjamaahnya, hadir duduk di pengajian rutin, nggak pernah alpa. Anak muda di sini kalah sama orang tua. Seharusnya anak muda maju lebih depan, betul? Karena pemuda generasi yang akan datang, subhanul yaum
kalian rijalul buat pemuda hari ini, pemimpin di hari esok. Betul? Betul. Ayo anak muda bangkit. Jangan kalah sama orang tua. Orang tua kita cepat atau lambat pasti mereka akan mendahului kita. Lalu kalau para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib di kampung ini sudah tiada, wafat, dipanggil oleh siapa penggantinya? Betul? Betul. Siapkan dari sekarang. Tadi guru kita Al-Mukarram Ustaz Pandi, beliau itu marahnya marah bener, bukan marah geblek. Marahnya marah ngajaknya ngajak bukan ngajak geblek. Kita harus bersyukur masih ada orang yang mau menasehati kita, betul? Karena pada dasarnya setiap individu manusia, apapun profesinya, sekalipun dia seorang preman, promotor corak, masuk keluar penjara, tetap hati kecilnya dia cenderung kepada kebaikan, betul? Tetap hati kecilnya membutuhkan nasihat-nasihat agama, betul? Makanya kalau ada orang dinasihati marah, itu orang hatinya sudah mati. Nauzubillah min. Masih untung air daik ngelingan ka urang. Insya. Kemudian siapa lagi ya? Masih banyak nih tokoh-tokoh kita ini. Bapak RT muda kita nih. Kita doakan semoga Bapak RT beserta istrinya dan keluarganya selalu diberikan sehat, amin. Dijauhkan dari penyakit, amin. Dimudahkan, dimudahkan rezekinya, amin. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Mudah-mudahan Bapak RT tambah keberkahannya, amin. Tambah rumahnya, amin. Tambah rezekinya, amin. Tambah sawahnya, amin. Tambah usahanya, amin. Tambah apa lagi ya? Tambah dalam tanda kutipnya. Terutama yang saya banggakan nih, para pemuda, para pemudi yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diberi nama IREKAS. Ada IREKAS? Ikatan Remaja Kampung Setu. Kata guru kita, kata pengersa Ustadz Pandi, IREKAS kalau bisa setiap malam Kamis eksis di sini. Yang ada tablik akbar berceramah dari Jakarta, Habib Rizik baru keluar dari sarangnya. Pas pengajian rutin, pada kemana tahu? Ada tablik akbar berceramahnya galak, takbir, 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 jangan takut, kebul. Wah, keluar dari sarangnya. Pas sholat subuh, ngerek, malu-maluin. Inna fi al-syubal amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha. Rasulullah baginda kita yang mulia menegaskan, sesungguhnya maju mundurnya suatu agama, maju mundurnya bangsa, maju mundurnya negara, maju mundurnya suatu kampung, suatu kota, suatu desa, itu terletak di pundak-pundak para pemuda. Maka kalau kampung kita ingin maju, pemudanya harus kompak. Kompaknya tentu kompak dalam kebaikan. Harus kompak, bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan dalam takwa, bukan dalam perbuatan maksiat. Betul? Duh, capek kan namanya. Yuk lah. Garing ini mah tuh. Nyawa musuh hujan di otai. Ya, garing corona eta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Allah yang hanya kepadanya lah kita menyembah, kita mengabdikan diri, kita membaktikan diri, kita bersujud, kita memuji, kita memahasucikan, memahagungkan, memahamuliakan. Karena memang tidak ada Tuhan yang paling mulia
tidak ada Tuhan yang maha mulia, yang maha agung, yang maha suci, yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha kuat kecuali Allah. Yang kuat selain Allah lemah, yang perkasa selain Allah lemah, yang kaya selain Allah miskin, yang tinggi selain Allah hina. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman-Nya tiada pernah berhenti, selalu menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada seluruh umat manusia di seantero dunia. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat dapat bernapas, nikmat sehat, nikmat diberikan waktu untuk hidup kita di alam dunia, nikmat dapat beraktivitas, terutama nikmat yang paling agung, yang paling mulia, tidak lain tidak bukan telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu nikmatul iman wal Islam wal ihsan. Juga nikmat diberi ilmu oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun kita melakukan ibadah kepada Allah, serajin apapun, segetol apapun kita beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, apabila seluruh ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini tanpa didasari dengan ilmu, sia-sia di hadapan Allah. Maka betapa alangkah sangat pentingnya peranan ilmu dalam beribadah. Maka oleh karena itu jangan pernah menyepelekan ilmu. Dunia ini akan hancur kalau tidak ada orang-orang yang berilmu, betul? Tegak dan kokohnya alam dunia itu ditopang oleh 4 pilar utama. Yang pertama dengan adilnya para penguasa, yang pertama dengan ilmunya para alim ulama, yang kedua dengan adilnya para penguasa, yang ketiga dengan kedermawanan orang-orang yang kaya, yang keempat dengan doanya para fuqara. Laula ulama lakanan nas kal bahaim. Seandainya di alam dunia ini, di kampung kita ini, di desa kita ini, di negara kita ini tidak ada ulama, ulama dikriminalisasi, ulama diintimidasi, ulama dibebaskan penjara. Seandainya di negara kita seperti ini, maka lakanan nasu kal bahaim, maka seluruh umat manusia bangsa ini hidupnya akan seperti binatang, menghalalkan segala macam cara, betul? Untuk mencapai tujuannya, mereka halalkan segala macam cara. Kalau perlu membunuh. Kalau perlu korupsi. Itu akibat tidak ada ulama. Maka eksistensi keberadaan para ulama di Indonesia wajib kita jaga, wajib kita bela. Setuju? Siap bela ulama? Siap bela Nabi? Siap bela agama Allah? Takbir? Allahu Akbar. Lanjut. Sampai jam berapa kuatnya? Tilu. Jantilu numpak pimping, jantilu numpak pimping, jantilu numpak pimping, eta pimping dadetkeun. Tapel bahasanya mengerti maneh teh geuning. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, laula sahwatul agniya lahalakal fuqara. Seandainya tidak ada kedermawanan dari para agniya, tidak ada sifat sahwa, tidak ada sifat dermawan dari para orang-orang yang kaya, maka niscaya akan rusak orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh demi mempertahankan hidupnya, demi mengisi perutnya, mereka gelap mata, akhirnya mereka mencuri, mereka membunuh, mereka merompok oleh karena mereka untuk mempertahankan hidupnya. Akibat orang-orang kaya yang pelit, yang medit, yang bakhil, yang butuh kasiran, merecet koneng, cap jahe, mereka heser rambutan dicaburkan. Orang kaya hati-hati. Kalau orang kaya hanya mementingkan dirinya sendiri, bersikap kapitalisme seperti oligarki, cukong asing dan asing, mementingkan usahanya mereka, masa bodoh dengan penderitaan rakyat, lalu kemudian oligarki ini didukung oleh Presiden Jokowi, goblok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati orang kaya yang pelit. Orang pelit kata Nabi haram masuk surga. Sanajan tarang nanti
degok dipakai sujud. Orang pelit haram masuk surga, wajib masuk neraka, walau karena abidan sekalipun ia ahli ibadah. Bagaimana mungkin acara malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi akan terselenggara kalau tidak ada sumbangan, tidak ada bantuan dana dari masyarakat mereka yang dermawan. Padahal mereka sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka kurang. Tapi demi menunjukkan, membuktikan kecintaannya kepada Nabi, mereka rela membantu kita untuk supaya kita mengagungkan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Betul? Maka tidak usah takut. Apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan di jalan Allah demi terselenggaranya peringatan Maulid pada malam ini dengan niat sedekah karena Allah, mengharap ridha Allah, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, saking Bapak dapat syafaat di hari kiamat nanti, mudah-mudahan dosa-dosa diampuni, diganti oleh Allah dengan gantian yang jauh lebih baik dan lebih berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, laula du'aul fuqara la halakal agniya. Seandainya di alam dunia ini tidak ada doanya dari para fakir, tidak ada doanya dari orang-orang fakir, tidak ada doanya dari orang-orang miskin, tidak ada doanya dari orang-orang yang melarat, la halakal agniya. Niscaya tentu orang-orang kaya akan binasa, orang-orang kaya akan celaka. Maka bersyukur kalau di kampung kita ada orang fakir mau berdoa, mau ibadah, mau sholat, mau ngaji. Alhamdulillah. Namanya itu orang fakir tahu diri. Ini kadang-kadang udah fakir, udah melarat, nggak mau sholat lagi, hidup lagi, jualan duren di pinggir jalan raya dekat jembatan Rawa Bebek. Maaf. Itu mah kata orang swing. Orang swing kan ngomongnya nggak jelas, bebek dan memek gitu. Iya bener asli. Saya dulu 5 tahun yang lalu ikut konvoy Agustusan Kecamatan Cibarusa. Rame masyarakat Cibarusa merayakan 3 Agustus. Mereka semuanya teriak merdeka, merdeka. Di antara mereka ada orang sumbing bibirnya alias swing ikut teriak merdeka, merdeka. Ayah. Lain jorok eta mah. Emang jorok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih yang keempat yang paling mengkhawatirkan, yang paling mencemaskan buat kita semua umat Islam khususnya di Indonesia. Laula adul umara lahalakan nas, seandainya di negeri ini tidak ditegakkan keadilan dari para penguasa, artinya para penguasa yang punya wewenang di negeri ini bersikap zalim, merampas hak rakyat, tidak mau dengar teriakan rakyat. Mereka punya mata, matanya buta, mereka punya telinga, telinganya buta, punya hati, hatinya mati. Ulaika kal an'am. Para penguasa seperti ini mereka bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Hati-hati para penguasa, siapapun dia, baik itu RT, RW, kadus, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden sekalipun, kalau zalim siap-siap menempati tempat kembalinya di neraka. Nauzubillah min. Para ulama ditakuti dengan dipenjara oleh mereka. Apa mereka lupa kalau mereka nanti akan dipenjara di neraka untuk selama-lamanya? Betul? Lebih sengsara mana tinggal di penjara dunia dengan penjara akhirat di neraka? Tentu lebih sengsara penjara akhirat di neraka. Mereka lupa itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau para penguasanya bersikap zalim, tidak menegakkan keadilan dalam hukum tajam ke bawah, ke atas tumpul,
Kalau pelaku kriminalisasi, pelaku tindak pidana yang melakukannya penguasa atau oknum pejabat, oknum penguasa, mereka selamat dari penjara, aman-aman saja. Tapi kalau yang melakukan tindak kriminalnya, tindak pidana rakyat, langsung ditangkap, jebloskan penjara. Hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah ini adil? Ini kenyataan, ini fakta. Tidak boleh ada yang merasa tersinggung. Kalau merasa tersinggung, berarti dia pelakunya. Ayo kamu di depan gua kepret loh. Emang gua takut sama manusia apa? Gua nggak takut sama manusia, yang gua takut cuma satu, Allah, betul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau para penguasa yang zalim, maka la'agalan nasu ba'dun nasi ba'da. Manusia akan saling menghisap darah, akan banjir darah, muncul pembunuhan di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Itu semuanya akan terjadi akibat para penguasa yang zalim. Kita doakan para penguasa di Indonesia yang masih zalim, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Oleh Allah disadarkan hatinya, oleh Allah diberikan hidayah hatinya, disolehkan hatinya, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka mau berpihak kepada rakyat. Takbir. Allahu Akbar. Bapak Ibu, bisa baik ceramah ke kereta kayak gimana? Ini malah. Oh, mau sedotan dilatih. Sedotan mah dia mah letik deh, pakai selang sekali aja. Kita mau ngecek. Bahwa cuma pulang di jatuh satu orang di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saling dulu dengan salawatan, setuju? Nanti kita lanjut lagi sampai jam 4 kalau perlu. Sampai subuh berjamaah di sini. Oke, siap. Siap? Siap. Kalau nggak siap kecil lo jadi pemuda lo. Gimana mau perang dengan orang kafir? Gimana mau perang dengan orang asing, Cina mata sipit yang sekarang mereka sudah siap perang dengan kita. Kalau subuh aja kesiangan lo. Maju tak gentar. Maju tak gentar, subuh lu nggak maju, malah merongkol lu. Lah lawan hawa nafsu aja yang ada-adanya nggak mampu. Bagaimana mampu melawan orang kafir dengan senjata? Gimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan umat Islam ada dalam sholat subuh berjamaah, betul? Coba lihat kalau umat Islam di tiap kampung sholat subuh berjamaahnya rame, orang kafir takut, betul? Makanya mereka semakin berani menyerang Islam terang-terangan. Bahkan PKI, anak PKI, Rifkat Ciptaan mengatakan, mengarang buku aku bangga jadi anak PKI. Padahal jelas PKI dari semenjak kepemimpinan Pak Harto dilarang keras hidup di Indonesia. Tapi sekarang orang-orang PKI sudah muncul di DPR, di legislatif, di MPR, tapi mereka dibiarkan. Akhirnya mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam. Pelajaran agama dihapus, Pancasila, Tuhan, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang beradab. Coba. Ini masih ada ulama, masih ada Habib Rizik, masih ada Habib Bahar, Habib Rehan, Habib Al-Qarnuni. Mereka sudah berani. Bagaimana nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun datang, manakala Habib Rizik sudah wafat, Habib Bahar sudah tiada, Habib Rehan, Habib yang lainnya sudah tidak ada. Mereka semakin berani merusak umat Islam. Betul? Yuk kita siapkan dari sekarang. Kita jangan terlalu banyak tidur. La tuksirun naum fa inna kasratan naum yurisil qaswatal qalb. Jangan memperbanyak tidur. Karena memperbanyak tidur akan mewarisi matinya hati. Loba teuing molor siap tae hati sia. Oh lamun sia molor teh udang-udang, tae beneran sia. Wae pindah ke kuburan sia bae. Kuman sia. Moro bari morongkol, bari nyekol, bari kokol. Musim hujan hanut. Ya, capek gini. Aing balik ah. Kok mau Habib Rizik? Kok
Kok Habib Bahar ceramah tuh ngomong keras terus. Ayo nggak keras kita banget ya. Pakai pai dia. Anden. Yang ke sekolahnya. Anden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi. Lepasin ngerokok juga ya. Cara olahraga. Pagawean Ustaz menana tuh di sarung wae. Cara make sempak-sempak aja. Pagawean teh di mangsa ukur ngudepan simut bisa hidup we. Ngaran lagi Ustaz teh pan singkatan kepanjangan naon coba una usaha. Tena tara. Anak-anak. Dena deres usaha tara anak deres. Eta Ustaz bisaan barang juga penting ceramah tapi anggere pangajian belendung deui. Aing curi aja budak dia. Gua mau mana jeung bapak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selawatan dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah semuanya yang cinta Nabi. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Cintailah Nabi kamu, yaitu Nabi Muhammad. Agungkanlah pangkat nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahbub nabiyaka summa azim qadarahu wa bakhal bidinika mayurabika masamu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kami. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ilahi anta maqsudi
mahabbataka wa a'tini ma'rifataka. Salatullah. Semuanya yang cinta Nabi, yang cinta Rasul, semuanya baca salawat. Salatullah, salamullah. Keluarkan suaranya. Habibillah. Di bawah komando Al-Habib, siap berjuang bersama demi tegaknya agama, demi masa depan bangsa. Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Habib Rizik imam kami sudah kembali ke negeri. Habib Rizik imam kami sudah kembali ke negeri. Alhamdulillah Habib Rizik kembali ke negeri sendiri. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, Salamullah ala Yasin Habibillah. kami rindu kepada Al-Habib hadir di negeri ini. Kami rindu Habib Rizik hadir di negeri ini. Pemimpin perjuangan kami untuk keadilan negeri. Pemimpin perjuangan kami untuk kebangkitan negeri. Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah benar ayam hadroh mas ya. Coba ada mengenal opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, gegentur, dodol apa wajib semprong. Cina ada ayah hadroh man hadroh na iya. Dan kaboli hadroh na. Tuh minta ke Pak Haji Oman, di bang kilo juta. Bisi Pak Haji Oman embungan merek ke Aranjen, berarti kau tak saya pudin. Habib Rizik imam kami, ulama pewaris Nabi. Habib Rizik imam kami, ulama pewaris Nabi. Habib Bahar guru kami, dicintai para santri. Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. telah pulang imam besar kami, kembali ke NKRI. Telah pulang imam besar kami, kembali ke NKRI. Bebaskanlah guru kami di balik jeruji besi. Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Habibihi Habib Rizik cucu Nabi, itu
menuju ridho ilahi. Ia tegar pemberani membela agama Nabi. Salatullah Para jamaah yang mulia, tolong ikuti. Ucapkan, ungkapkan dari hati sanubari yang paling mendalam, dipenuhi dengan keikhlasan semata-mata. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, yang bersih dari kesyirikan, dakhalal jannah, niscaya ia akan menjadi ahli surga. Amin.